Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Judul renungan firman Tuhan, saya beri judul berdoa. Mengapa saya beri judul berdoa? Karena kita telah lama hidup di masa-masa pandemi penyakit corona ini yang sudah begitu lama, sudah hampir 6 bulan lebih. Mungkin kita sudah merasa lelah, merasa jenuh. Maka satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berdoa, berdoa dan berdoa. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Lukas pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, tapi karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membela orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya, yang siang malam berdoa kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 1 sampai yang ke-8. Saudara-saudaraku yang berbahagia dimanapun saudara berada. Krisis yang terjadi dalam hidup kita seringkali bergerak begitu cepat. Keadaan hari-hari ini berubah begitu cepat, sehingga kita hampir tidak punya waktu untuk memikirkan peristiwa yang terjadi dengan begitu cepat. Saat kita mengalami hari-hari ini, kita pun merasa kelelahan yang amat sangat. Krisis yang berlanjut selama berbulan-bulan sangatlah melelahkan, dan penyakit wabah corona yang berkepanjangan, serta perjuangan kita untuk melepaskan dari masalah hidup, dan upaya-upaya mengatasi pandemi corona yang berlangsung lama ini, dan bahkan untuk memulihkan keadaan setelah pandemik pun memakan waktu yang tidak kalah lamanya. Kehidupan keluarga kita sudah mulai berantakan. Tekanan yang terus-menerus atas pekerjaan dan keuangan sangatlah melelahkan kita. Ketika semua itu terjadi pada hari-hari ini, tetaplah kita berdoa. Kita akan tetap selalu berdoa. Namun kadang kita belum menemukan jawabnya. Kita mungkin menjadi kecil hati, bahkan mulai meragukan bahwa Allah apa mendengarkan doa-doa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus tahu bahwa kita dengan mudah menjadi berkecil hati. Ia memberitahu suatu perumpamaan supaya kita terus berdoa dan tidak berkecil hati. Dalam perumpamaannya ini, Yesus berkisah tentang seorang janda yang terus mencari bantuan hukum untuk menggambarkan orang percaya yang terus berdoa. Peran Allah digambarkan oleh karakter yang tidak biasa dalam perumpamaan ini, yaitu seorang hakim yang tidak benar, yang tidak takut akan Allah
dan tidak menghormati siapapun. Tentunya kita dapat memprediksi hasilnya jika kita memohon bantuan kepada hakim yang demikian itu. Bagaimana orang bisa mengharapkan pengadilan yang adil dari seorang hakim seperti ini? Dalam kisah Yesus ini, janda itu meminta keadilan pada seorang lawan yang telah berbuat salah kepadanya. Hakim ini awalnya menolak membantu, dan janda ini tidak mudah putus asa. Tapi janda ini terus-menerus mendesak hakim itu. Kita bisa membayangkan jika janda ini selalu muncul di depan kursi hakim itu pada siang hari, dan pada setiap malam ia menggedor-gedor pintu rumahnya. Tentunya hakim ini merasa gelisah. Akhirnya hakim itu menyerah. Meskipun ia mengaku pada dirinya sendiri, meskipun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, permohonan janda yang gigih telah membuatnya lelah, dan ia memutuskan kasus itu untuk sang janda. Yesus memberi kita teladan untuk biasa berdoa melalui permohonan janda gigih yang tidak henti-hentinya dalam permohonannya untuk bantuan dan keadilan. Meskipun karakter dalam kisah itu adalah sosok yang agak jahat, tetapi kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Kuasa, yang kepadanya kita berdoa. Dan Tuhan kita tidak memiliki kemiripan dengan hakim yang tidak benar itu. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha mendengar, Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha tahu dan Maha peduli. Bahkan seekor burung pipit jatuh ke tanah pun, Tuhan memperdulikannya. Ia adalah Bapa Surgawi yang mengasihi dan yang mengundang kita berdoa, yang penuh semangat mendengarkan permintaan kita dengan perhatian yang penuh. Bahkan Yesus meyakinkan kita, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya, artinya yang siang malam selalu berdoa terus-menerus kepadanya. Adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum ia menolong kita? Tuhan memberi kita keadilan ilahinya. Dalam kematian Yesus di kayu salib, kita ditebus, kita diampuni, dan kita diselamatkan. Lebih daripada itu, kita menjadi umat pilihan Allah. Kasih-Nya tidak terbatas, tidak henti-hentinya kepada kita. Dan kita tahu Ia akan mendengar doa-doa kita yang pantang menyerah. Saudara-saudaraku yang berbahagia, dalam menghadapi hari-hari yang kurang menguntungkan ini, tetaplah berdoa, berdoa, dan berdoa. Pokoknya selalu berdoa, apapun keadaan kita. Firman Tuhan saya akhiri, Ibrani 4 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ketika kami menjadi kecil hati dalam doa-doa kami, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus-Mu dan dengan firman-Mu. Engkau telah mengundang kami untuk berdoa dan berjanji untuk mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuntunlah kami setiap sidang jemaat-Mu, tuntunlah kami setiap hamba-hamba-Mu, lebih lagi tuntunlah kami gereja-Mu. Datang ke hadapan tahta-Mu Tuhan, dalam doa yang tak jemu-jemu, dengan keyakinan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sudah Tuhan jawab, sudah Tuhan berkati secara berlimpah-limpah, dan Tuhan jaga dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin